dihilangkan atau mungkin diminimalisasi? Yang kedua, apakah yang perlu dilakukan apabila dorongan kejelekan tadi datang? Mungkin amalan apa yang bisa kita lakukan? Demikian Pak Yai. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan bagus. Mungkin juga mewakili yang lain. Bagaimana ketika khawatir yang buruk ini datang di hati kita? Dan bisakah khawatir ini dihentikan atau diminimalisirkan? Maka tugasnya manusia diberikan khawatir, diberikan korin dari setan dan korin dari malaikat, itu sebagai ujian kita hidup di dunia. Allah ingin tahu ini hamba yang sungguh-sungguh. Allah ingin tahu nih hamba yang gak sungguh-sungguh dengan ujian ini. Biar Allah bisa bedakan, karena kita hidup di dunia ini adalah untuk ujian. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Yang menciptakan kematian dan kehidupan agar Allah menguji kalian, siapa di antara kalian yang paling baik, bukan yang paling banyak, yang paling bagus amalannya, yaitu ikhlas dan mengikuti caranya Nabi. Itu ahsan. Maka kalau untuk dihentikan, baik itu yang dorongan kebaikan ataupun dorongan keburukan, nggak bisa sampai mati. Makanya ini yang saya katakan, ada makhluk yang tidak bisa dikeluarkan dengan ruqyah, hanya bisa ditaklukkan dengan ilmu dan mujahadah. Ya ini maksudnya. Setan ini, khawatir setan ini. Kalau jin-jin ini ya gampang, dia kan sifatnya di aliran darah. Di aliran darah. Di aliran darah. Tapi kalau yang dua ini, malaikat dan setan ini, korin malaikat dan korin setan ini, dia di lumah, di gerbang pintu hati. Lil qalbi lummatan. Hati itu punya dua lubang, jalur. Ada jalurnya lummatul malaika wa lummatus syaitan. Lumahnya malaikat dan lumahnya syaitan. Ini ceket ini sampai mati nanti. Kita berjuang mujahadah di situ. Kita berjuang mujahadah di situ. Hanya kadang-kadang ada orang-orang dulu itu, mereka ini tidaklah melakukan ibadah kecuali telah berjuang keras di dalam membedakan bisikan-bisikan di hatinya, mengetahui mana yang benar, mana yang buruk. Itu digambarkan di kitab Imam Ghazali Ihya Ulumuddin, digambarkan begini. Setan membuat bisikan begini. Kamu ini kan lulus pondok, ilmu kamu ini banyak, kamu harus bikin majelis dong biar gak sia-sia. Jangan sampai kamu ini dapat ancaman Nabi termasuk orang yang merahasiakan ilmu. Akhirnya dia bikin majelis. Dan itu kan benar. Itu bagus. Tapi di situ ada bisikan khawatir malak dan khawatir setan juga. Tapi setan setelahnya, akibatnya apa itu? Dia bikin majelis, tapi setelah itu yang dikuasai ini, menguasainya setan, karena dia nggak memperhatikan warid dari malaikat ini untuk dijaga, tapi dia justru berpaling ke warid setan, ke khawatir setan, sehingga di majelis ini dia pingin besar majelisnya, bukan pingin bermanfaat untuk orang-orang yang awam, tapi dia malah ingin besarin majelisnya, ingin dikenal majelisnya. Di situ letaknya tipu dayanya. Kalau dia lolos, saya nggak peduli, mau yang datang 1 orang, 2 orang, yang lain nggak datang, saya nggak peduli. Yang penting saya bisa bermanfaat untuk orang lain, meskipun 1 orang, meskipun kepada 1 orang. Aman dia, ini menjaga warid malak namanya. Kalau datang khawatir malak, kemudian dia nggak jaga, di situ setan nanti yang berkuasa, paham? Kalau ada datang khawatir malak atau warid dari malaikat, tapi dia nggak menjaga dengan baik, nggak melakukannya, maka di situ setan yang akan berkuasa. Paham? Maka nggak cukup sampai di situ. Lagi,
Udah ada majelis ini, selamat dia kan, selamat dari godaan kepingin majelisnya besar, kepingin dikenal majelisnya, dia selamat, nggak berhenti. Nabi itu kan dakwahnya itu sempurna, pakai gamis, pakai jubah, pakai umamah, pakai serban, pakai siwak untuk menarik umat, dan ini caranya Nabi. Dan itu betul, memang betul, bagus itu. Jangan dia talim pakai anting, pakai kaos. Kemudian main biliar misalnya. Itu nanti orang bikin kabur, paham ya? Orang kabur, ini kok ngajar kok main biliar. Ini kok ngajar tapi dia main PS misalnya kan. Kamu kenapa ketawa? Kamu muridnya? Oh. Dari tadi kamu ketawa, kamu tembusnya kemana ini ya? Ini kan cuma contoh. Ya Allah. Nah, jangan untuk menarik umat. Orang kalau rapi, bersih, ganteng, tampan, kan enak dilihat. Enak dilihat. Saya ngajar kalian, kaosan oblong, bolong-bolong, katoan, nggak pakai peci. Orang udah malas nontonnya kan begitu. Gimana mau tertarik ilmu di hati kamu? Betul, akhirnya dia ikutin, dia pakai gamis, pakai jubah, pakai imamah. Kan bagus sunnah Nabi. Kemudian dia siwak, wah tasbihnya dipajang-pajang. Perlu yang segini-segini. Misalnya, putar. Misalnya, udah kayak biksu, naro tasbih gede itu di dadanya. Nah, kemudian tapi dia ini kepingin kalau di majelis orang lain kepingin didudukin di depan, dipanggil sini duduk depan. Dia kepingin ada orang datang kumpul-kumpul, kemudian dia datang orang berdiri, kepingin dia orang salaman ke dia. Malas dia duduk di belakang, malas dia menjadi orang biasa karena dia sudah berilmu dan punya majelis. Di situ dia kejebak. Ya tadi itu bisikan khotir setan yang samar tadi itu, di sela-sela bisikan malaikat. Dilawan sama dia karena dia punya khotirul akal yang sudah dibungkus dengan ilmu, dan dia sudah punya mujahadah, punya zikir, punya mujahadah. Dilawan saya nggak peduli. Saya bukan karena kepingin dikenal kiai, pingin dipanggil syekh, bukan kepingin didudukan di depan, bukan pingin diundang-undang di majlis-majlis di panggung-panggung, bukan. Tapi saya berpakaian seperti ini karena saya menghargai ilmu yang ada di dada saya. Karena saya mengikuti guru-guru saya yang juga berpakaian seperti ini. Enggak peduli saya mau dihina, mau dicaci, enggak peduli. Saya ngikutin guru saya. Aman dia. Aman. Enggak cukup sampai di situ. Lanjut lagi. Kiai, syekh, ya, hei abata, ya, hei abuya, kamu ini dihormati orang lain karena Allah jaga, Allah sembunyikan aib-aib kamu. Allah nggak tampakkan dosa-dosa yang kamu lakukan tanpa orang lain tahu, hanya Allah dan kamu yang tahu. Allah nggak sebar itu, Allah nggak buka itu, Allah masih sembunyikan itu. Andai Allah buka aib itu, orang lain akan pergi darimu dan menjauh darimu. Kamu nggak pantas jadi imam, kamu nggak pantas jadi ulama, kamu nggak pantas jadi kiai, kamu nggak pantas jadi syekh, jadi buya, jadi abata. Kamu banyak dosa yang kamu lakukan. Istighfar, udah pantas kamu masuk neraka. Nangis dia, ini begitu luar biasa kan? Ini luar biasa. Ada khotir malaikat selalu diikutin dengan khotir setan. Akhirnya dia istighfar. Astagfirullahaladzim, ya Allah, astagfirullahaladzim, ya Allah, astagfirullahaladzim. Nangis dia, hatinya nangis, matanya juga nangis. Tapi di situ ada khotir setan yang mau menjebak kamu. Apa? Astagfirullahaladzim. Sebulan, 2 bulan dia istighfar, lama-lama alhamdulillah. Dosaku sudah diampuni oleh Allah. Udah jatuh dia. Karena merasa dosanya bersih, karena merasa dia suci. Keren kan?
Keren kan jebakannya? Apa di Burda itu? Wa khalifin nafsa wasyaitana wa inhuma mahadakan nusha fattahimi. Hati-hati bisikan-bisikan nafsu dan setan. Wa huma mahadakan nusha fattahimi, meskipun itu nafsu dan setan murni menasihati kamu, fattahimi, curigai. Patut kamu curigai dalam Burda itu. Terjebak dia. Kalau dia bisa melawan, ya Allah, aku memang banyak dosa dan aku pantas untuk beristighfar, bahkan istighfarku wajib aku istighfarin lagi. Tapi aku yakin kepadamu ya Allah, Engkau maha mengampuni dosa-dosa hamba-Mu ya Rabb. Terus dia begitu berjalan, dia seimbang, khawf dan rojaknya seimbang. Takut dan rojaknya seimbang. Bukan dia melupakan dosanya sama sekali, harapannya terus. Atau dia mengingat dosanya terus, harapannya nggak ada. Ini celaan semua. Ini nggak bagus semuanya. Ini nggak terpuji semuanya. Tapi harus seimbang. Terus seimbang sampai nanti di detik hayat hidupnya baru yang ditonjolkan rojaknya. Itu manhajnya Al-Habib Al-Haddad, manhajnya para guru-guru kita yang soleh. Di saat sakaratul maut, kamu harus tampilkan harapan-harapan dari Allah. Jangan kamu takut-takutin. Wah, kamu udah pantas masuk neraka, kapok kamu bentar lagi masuk neraka. Wah, langsung mati itu. Ya Allah. Jangan. Tapi di detik-detik terakhirnya rojaknya yang ditinggikan. Rojaknya yang ditinggi, aman. Berhenti sampai di situ nggak cukup. Lagi lebih tinggi, semakin tinggi. Ini namanya khannas. Yuwaswisu fi sudurin nas. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil. Waswas itu bisikan. Al khannas ini tadi tuh, khotir setan ini khannas ini. Ini khannas. Kalau dia kalah, waduh udah saya nyerah ini. Khannas itu pergi dan datang, pergi dan datang. Dia akan datang lagi yang lebih sakti lagi, yang lebih alim lagi. Jenderalnya ini, lebih lembut lagi tipuannya. Tapi magomnya manusia ini naik. Semakin naik magomnya karena mengalahkan tadi khannas, datang yang lebih alim lagi. Sampai dia dikasih kasab sama Allah. Kelihatan semua rahasia. Rahasia Lailatul Qadar itu dia tahu. Rupanya Lailatul Qadar dia tahu. Bahkan dia sempat melihat Lauful Mahfuz. Cahaya terang semua. Fi magamin nur. Fi magamatin nuraniyah. Magam cahaya. Sampai ada bisikan di hatinya, Abdul Qadir, ana rabbuk, aku ini Tuhanmu. Artinya udah nyampe Tuhan, udah nyampe usul dia, nggak kelihatan siapa-siapa, kelihatannya Allah. Gad halaltuka magad haramtuk, gad abahtuka magad haramtuk. Aku telah menghalalkan apa yang kau haramkan sebelumnya untukmu. Dah, kamu nggak wajib sholat lagi, karena kamu udah sampai kepada Allah. Syariat nggak wajib lagi buat kamu udah nyampe kepada Allah. Arif billah. Itu orang-orang apa itu ibadah? Mereka masih wajib karena mereka belum kenal Allah, tapi kamu sudah kenal Allah. Karena dia ada ilmu, Syekh Abdul Qadir Jilani. Ya lain. Hush. Langsung jadi gelap lagi. Balik normal lagi. Tuh, orang kalau sudah dapat seperti itu, dia seolah-olah kedatangan wali, melihat Nabi. Kemudian dia merasa tinggi, istighfar. Langsung usir. Hush. Itu nanti dia langsung matanya berubah lagi. Pandangannya nggak kosong, nggak terawang. Lihat tuh mereka-mereka yang ngaku wali, lihat matanya udah kelihatan. Pandangannya udah kelihatan, sama semua. Pandangannya itu sama semua, begitu semua. Ketutup soalnya. Yang dikira itu cahaya, padahal itu kegelapan. Rata-rata matanya sama semua. Ketika dia ya lain, hush. Kembali normal dia, sadar lagi, paham ya? Akhirnya nggak cukup sampai di situ. Kata iblis, kamu mengetahuiku bahwa aku ini iblis dengan ilmu wahai Abdul Qadir. Kata si Abdul Qadir Jilani, la hadza min fadli rabbi. Ya, sana.
Meskipun sesungguhnya benar, bisa membedakan karena ilmu syariatnya, tapi iblis mengatakan demikian agar Syekh Abdul Qadir Jailani merasa bangga diri. Akhirnya lolos itu semua, udah magom itu jadi Sultanul Aulia. Begitu. Ini pernah terjadi kepada Imam Junaid. Ada satu orang, dia pakaian sufi. Ada ikat pinggang di sini menandakan bahwa dia ini warna hijau, bahwa dia ini adalah para penghikmat sufi yang suka bantu-bantu ulama-ulama sufi. Ketika datang, ya Syekh, wahai Imam, aku mau khidmat sama kamu. Silakan. Ini iblis nyerupai manusia. Pura-pura datang ke Imam Junaid, ke pondoknya Imam Junaid, wahai Imam, aku mau khidmat sama kamu. Silakan, kata Imam. 20 tahun itu iblis khidmat, mencari celah untuk merusak hatinya Imam Junaid. Enggak bisa. Akhirnya capek dia. Iblis yang nyerupai manusia udah capek, udah nggak bisa saya. Lapor. Ya Junaid, ata'arifuni? Kamu tahu nggak sih siapa aku? Qad araftuka mundu maji'ika ya Abul Mirrah. Abul Mirrah, iblis, aku sudah tahu ketika kamu datang di awal kali 20 tahun yang lalu. Udah tahu Imam Junaid dikerjain, diprank itu iblisnya. Ya, sama Imam Junaid. Junaid, kamu bisa tahu itu karena ilmu kamu. Kata Imam, udah pergi, mau nipu saya. Pergi sana. Subhanallah. Jadi Imam Junaid, kita tasawufnya ikut Imam Junaid, Junaidiyah, yang membungkus makrifahnya, tasawufnya dengan syariat, yang beliau luar biasa. Pernah Imam Junaid ini di majelis ini ada pemuda berdiri, ketika membahas di kitab ini, Ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanduru binurillah, takutlah kamu kepada firasatnya orang mukmin karena dia memandang dengan cahaya Allah. Pemuda ini berdiri. Wahai Imam, aku mau bertanya kepadamu, apa makna hadis orang yang takutlah kamu kepada firasat orang mukmin karena dia memandang dengan cahaya Allah? Imam Junaid menunduk sebentar. Kemudian dia menjawab, wahai pemuda, sudah saatnya sekarang ini kamu masuk Islam. Langsung saat itu juga dia bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ingin ngetes pakai hadis ini benar enggak? Hadis ini benar enggak? Orang mukmin ini memandang dengan firasatnya orang mukmin memandang dengan cahaya Allah, ini benar enggak hadis ini? Dites sendiri sama orang Yahudi tadi itu, yang dia berpura-pura hadir di majelisnya Imam Junaid. Di sini Imam Junaid mengetahui dua hal, bahwa dia adalah seorang Yahudi, dan Imam Junaid sudah mengetahui di Lauhul Mahfuz bahwa dia hari ini masuk Islam. Jadi Imam Junaid termasuk orang yang bisa memandang Lauhul Mahfuz karena hatinya bersih. Kata Imam Ghazali, hati ini berhadapan dengan Lauhul Mahfuz. Ketika hati ini bersih, maka dia melihat apa yang ada di Lauhul Mahfuz. Begitu. Termasuk Syekh Abdul Hasan Asy-Syadzili ini wali yang bisa melihat Lauhul Mahfuz. Beliau mengatakan, laula ta'adduban ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam laqultu liman ja'ani hadza syaki wa hadza sa'id. Kalau seandainya aku tidak beradab dengan Nabi, datukku Nabi sallallahu alaihi wasallam, laula ta'adduban ma'a jaddi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laqultu liman ja'ani hadza sa'id wa hadza syaki. Kalau seandainya aku tidak beradab dengan kakekku Nabi SAW, maka aku akan katakan kepada orang yang datang kepadaku, ini orang yang bakalan masuk neraka, ini orang yang bakalan masuk surga. Tapi karena dia beradab dengan Nabi, nggak mau berkata seperti itu. Dijaga rahasianya. Masya Allah. Baik, saya rasa mungkin nggak ada lagi pertanyaan. Ibu-ibu ada yang mau bertanya? Silakan. Ada? Nggak ada? Nggak ada. Baik. Sudah cukup mungkin ya? Sudah cukup.
sampai di sini dulu, dan kita akan bertemu di hari Ahad sore, insya Allah jam 4 kita mulai. Sebelumnya mungkin habis asar ya, dimulai dengan rutinan, kemudian jam 4 lebih dikit kita akan mulai pembahasan adab sulukul murid kembali, yang mungkin beberapa pasal yang nanti tentang masalah masih jalan pertama ya, jalan pertama yaitu tentang masalah dorongan kuat. Ini masih membahas masalah warid, jadi nanti kita akan bahas lebih detail lagi waridat rahmaniyah, waridat syaitaniyah, apa perbedaannya, warid ini datang dari mana, apa bisa kita hasilkan atau dia datang sendiri, atau ada upaya-upaya dan usaha-usaha lain untuk warid itu datang ya. Dan ada pembahasan masalah tawajud, wajad, wujud. Ada tawajud, wajad, wujud ya. Tawajud ini terkait dengan masalah warid juga. Tawajud ya bagi pemula. Kemudian ada wajad, ini tengahan orang soleh. Kemudian ada wujud, ini orang yang sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tawajud itu rasa hati ketika dia mendapatkan warid bergejolak hebat, tidak bisa dihentikan kecuali dia sampai kepada tujuan. Itu tawajud buat pemula. Ada wajad ya, enggak melihat kecuali Allah, udah tenggelam dia. Kemudian nanti wujudnya, ini nanti kita akan bahas insyaallah dengan referensi-referensi kitab-kitab tasawuf yang lainnya, agar tidak keluar dari jalur tasawuf ya. Karena belajar ini kalau enggak ada referensi bahaya sekali. Kamu akan ngarang-ngarang istilah, kamu akan ngarang-ngarang apa yang kamu rasakan, apa yang kamu alami tanpa ada dasar. Jadinya ngaco nantinya. Paham ya? Belajar ilmu tasawuf tapi kalau nggak ada imam yang sudah pengalaman, bahkan imam-imam kamu nggak pakai, kamu bantah, kemudian kamu pakai dengan tafsiran rasa kamu sendiri, ini menyimpang nantinya. Kalau kayak gini, nanti macam-macam dong tafsirannya orang belajar ilmu tasawuf. Nggak ada dasar, nggak ada sanad, pemahaman yang menyambung dari guru ke guru sampai kepada mereka orang-orang soleh ahli tasawuf. Makanya ini pentingnya belajar yang bersanad. Alhamdulillah Al-Fakir belajar ini ya dari guru Al-Fakir juga. Waktu itu Habib Abdurrahman Bahalega Segaf, Masya Allah, Allah yarham, juga Habib Taufik dan para guru-guru kami yang lain. Insya Allah nanti akan kita kasih kenang-kenangan sertifikat buat khusus untuk kitab adab, untuk menandakan bahwa dia telah hatam pelajaran kitab adab sulukul murid yang bersanad, insya Allah. Bukan kita bangga diri dengan sanad, tapi kita ini menceritakan keutamaan Allah, tahadus bin ni'mah, bahwa kita punya guru-guru yang mereka bersanad, bersambung kepada guru-guru sampai kepada Al-Habib Abdullah Al-Haddad. Amin ya rabbal alamin. Baik, mudah-mudahan kita mendapatkan barokah malam ini dan seterusnya. Allahumma farikal furqan munazzilal Quran bil hikmati wal bayan, barikillahumma lana fi syahri Ramadan wa aitu ala al muslimina sinin ba'da sinin wa awaman ba'da awamin wa tuhibbu wa taradah ya dzal jalali wal ikram. Allahumma inna laka fi hadhihi al-lailah wa fi kulli lailatin min layali syahri Ramadana utaqa'a wa tulaqa'a wa nukadha'a wa ummana'a wa ujara'a wa usara'a minan nar. Ij'alna Allahumma walidina wa auladina wa masyayikhina wa muallimina wa jami'il muslimin min utaqa'ika wa tulaqa'ika wa nukadha'ika wa ummana'ika wa ujara'ika wa usara'ika minan nar. Al-mandur ilaihim bi'ainir rahmah, al-mufad alaihim min jazilil ataya wal minah. Allahumma lakina raihan wa raihana wa taqabbal syiyami syahri Ramadana minna wa li ibadatika fasabbirna wa li lailati qadri fawafikna wa minal marzuqina faj'alna. Allahumma jal jam'ana, Allahumma antal alim bidunubina faghfirha wa antal alim biuyubina fasurha wa antal alim biqulubina fa'asliha wa antal alim bihajatina faqdiha ya rabbal alamin. Allahumma wa kama ataita sayyidina Ibrahim rushdahu fa'atina rushdana wa kama ataita li sayyidina Musa su'lahu fa'atina su'lana wa kama ghafarta li nabika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam dhunubahu faghfir lana dhunubana. Allahumma jal jam'ana hadza jam'an marhuma
اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة.